Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udil Ansori dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, STAI Pati, Jawa Tengah, Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Akademik dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, semester 6. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi menjelaskan bahwa tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem administrasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link dan match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan mereka melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada di Permendikbud nomor 7 tahun 2020, di Permendikbud nomor 5 tahun 2020, dan Permendikbud nomor 4 tahun 2020, dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Dalam rangka memenuhi tuntutan harus perubahan dan pembentukan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk menyiapkan mahasiswa dan melaksanakan proses pembelajaran dan yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih pencapaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas tuntutan mahasiswa agar menjadi manusia untuk seseorang yang siap ketika nanti terjun di lapangan dan sudah kembali di masyarakat untuk memberikan inovasi di masyarakat dengan apa yang didapatkan di dalam perguruan tinggi. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan mencari menemukan pengetahuan kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, target, dan pencapaiannya. Tujuannya
dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berdasarkan kreativitas mahasiswa masing-masing yang terlibat dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah yang pertama, mahasiswa. Yang berhak mendapatkan adalah mahasiswa, yang memfasilitasinya adalah dari dosen, infrastruktur dan tenaga kependidikan, pengelola perguruan tinggi, lembaga pemerintah, badan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dan mitra dari perguruan tinggi. Regulatornya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Kewajiban dari perguruan tinggi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah berdasarkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memberi hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan penurunan massa dan belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Hal yang dilalui oleh mahasiswa dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang pertama tentang mengajar di sekolah, magang atau praktek di tempat industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, wirausaha, studi proyek independen atau proyek kemanusiaan yang bisa dilaksanakan untuk menambah soft skill dan pengalaman oleh mahasiswa. Oleh karena itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bertujuan agar nanti mahasiswa dapat mendapatkan tambahan soft skill, tambahan ilmu dan tambahan pengalaman untuk mengarungi tantangan zaman. Latar belakang saya mengikuti MDR atau relawan mengajar melalui program Kemendikbud ini adalah yang pertama untuk menambah pengalaman saya dalam dunia menjadi guru, karena jurusan saya yang yaitu pendidikan agama Islam yang relevannya menjadi seorang guru nanti lewat kegiatan MDR ini bisa melatih saya secara pribadi menjadi guru yang baik, dan juga lewat kegiatan MDR ini saya secara pribadi bisa membantu anak-anak dari tetangga, anak-anak di RT saya yaitu di Desa Lunto, Kecamatan Jagan, Kabupaten Pati, untuk belajar di rumah karena sekarang kondisinya sedang pandemi yang berkelanjutan dan sampai sekarang masih ada pandemi. Jadi mereka belajar di rumah dan saya belajar membantu mereka untuk belajar di rumah. Siswa-siswa yang belajar di rumah dengan saya atau saya yang pergi ke rumahnya itu di siswa-siswa SD kelas 4, kelas 5, dan siswa MTS atau SMP kelas 1 MTS di kecamatan saya, karena maklum desa saya terpencil dan juga aksesnya yang kurang. Jadi kegiatan yang saya lalui bersama adik-adik tergantung dari kegiatan, dari keadaan iklim di rumah. Bagaimana ketika hujan kami belajar, ketika hujan dan tidak memenuhi belajar jadi kami tidak jadi belajar. Ketika terang dan keadaan bisa untuk digunakan untuk belajar, kami belajar bersama. Saya mengajak mereka belajar dari saya, kita sama-sama belajar. Saya belajar menjadi guru dan mereka
belajar ilmu yang saya berikan. Banyak materi yang saya sampaikan banyak bergantung dari mereka mau belajar tentang apa. Ada yang belajar tentang matematika dari kelas 5, kelas 4, dan dari anak tetangga saya yang dari sana juga belajar matematika. Saya juga membantu tentang bagaimana dia belajar bersama, yang tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga kita belajar dan bersenang-senang. Jadi di sela-sela belajar nggak fokus belajar terus, jadi kita selingi dengan bercanda, sedikit bercanda untuk merendahkan otak, kembali belajar lagi, memikirkan pembelajaran seperti kelas 5 tentang matematika, bahasa Indonesia, tentang mengarang puisi, contoh untuk mengisi kekosongan waktu. Metode belajar yang kami terapkan ketika pembelajaran yaitu metode ceramah, praktek, dan juga metode bermain. Belajar sambil bermain, dan juga yang penting mereka asik ketika pembelajaran. Sebelumnya ketika saya belum membantu mereka dalam pembelajaran, mereka nampaknya belajar itu sangat susah, sering bingung karena PR, gak pernah bertatapan dengan guru mereka. Tapi tiba-tiba ada PR, ini penyelesaiannya bagaimana. Terus kadang juga ngeresul kepada orang tua mereka, malah seakan-akan orang tuanya yang seperti sekolah lagi. Jadi karena setelah saya membantu dan berjalan sampai sekarang, sangat enak, mereka sangat enjoy dan sangat berterima kasih malah, karena mereka dapat dibantu tentang menyelesaikan pembelajarannya, dan seakan-akan tugas mereka terbantu dengan adanya saya membantu mereka dan juga menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena belajarannya pun gak hanya belajar pelajaran umum, ada juga yang siswa MTS belajar tentang bahasa Arab yang dari SD nggak tahu tentang bahasa Arab, tiba-tiba di MTS ada bahasa Arab. Jadi ya saya membantu sebisa saya, dan alhamdulillah sekarang berhasil. Sekarang mereka lebih baik dalam memahami pelajaran yang mereka dapat dari sekolah.